Pak Jokowi dan Pak Ganjar, termasuk Mas Gibran, itu kan kader PDIP. Kuwi wis ora iso dibantah. Lah, Pak Jokowi dan Pak Ganjar dulu diusung PDIP sebagai capres. Lah masalahnya, apakah Pak Jokowi dan Gibran juga seneng digitu-gituin itu, didorong-dorong gitu loh. Apakah juga PDIP rela melepaskan jadi cawapresnya Pak Prabowo? Terus partai gede itu meneng baik. PDIP menengi medeni loh itu. Meneng itu karena mau meneng ngalah itu, ojo dijarak itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopi di politik. Wah, ini saya mau ngomongin Pak Prabowo ini yang selalu mencari panggung di kota Solo. Kemarin malam itu Pak Prabowo ke Solo lagi. Ngopo ini yang Solo terus. Lah kebetulan paginya ada acara Hari Veteran di UNS. Itu Universitas Negeri 11 Maret, ya, perguruan tinggi yang paling gede di Solo itu. Malam sebelum acara, ya seperti biasa, Pak Menhan ini bertemu pendukungnya. Oh, yang terkenal dengan Bolone Mase. Ini Bolone Mase ini sebenarnya ini pendukung atau relawannya Mas Gibran. Tapi pilihan capresnya Pak Prabowo, bukan Pak Ganjar. Ini duwe omah ning omahe dikontrake, nunut ning gone tanggane. Ini lucu ini. Lah padahal semua tahu loh. Pak Jokowi dan Pak Ganjar, termasuk Mas Gibran, itu kan kader PDIP. Kuwi wis ora iso dibantah. Lah Pak Jokowi dan Pak Ganjar dulu diusung PDIP sebagai capres. Dan capres PDIP di Pilpres tahun depan itu mendukung Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo itu. Termasuk Mas Gibran, termasuk Mas Wali, jangan salah. Lah kalau para relawan Bolone Mase itu mendorong Pak Prabowo memilih Mas Gibran jadi cawapresnya, ya kayaknya sih Pak Prabowo oke-oke saja, setuju dan senang, bahagia jika Gibran jadi cawapresnya. Lah masalahnya, apakah Pak Jokowi dan Gibran juga seneng digitu-gituin itu, didorong-dorong gitu loh. Apakah juga PDIP rela melepaskan jadi cawapresnya Pak Prabowo? Terus partai gede itu meneng baik. PDIP menengi medeni loh itu. Meneng itu karena mau meneng ngalah itu, ojo dijarak itu. Itu yang tidak dihitung oleh relawannya Bolone Mase itu tadi. Yang punya rumah sendiri malah dikontrak kayak nunut tonggone. Memang relawan itu bukan simpatisan atau bahkan kader PDIP wong partai. Mereka punya kebebasan mendukung, tapi apakah itu etis loh? Ini jane aku ya ora mompo, aku ora rugi yo. Coba lucu gitu loh. Termasuk apakah mendorong-dorong Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo itu orang gege mongso bahasa Jawanya itu. Wah, ini repot ini. Om Begawan itu kalau melihat mempelajari mereka itu sok guyu dewe itu loh. Ngarep ngopo ngomong gitu. Pak Jokowi sendiri sudah komentar tentang diusungnya Gibran sebagai cawapres. Beliau tuh bilang yang logis aja lah, yang wajar aja lah. Orang sana neko-neko gitu loh. Lalu Mas Wali sendiri berkomentar, wis kuwi rasa dibahas kuwi. Marai ora cetha lho. Termasuk juga usianya yang belum cukup. Ya masih 36-an tahun loh. Yang sedang menggugat di MK soal batasan usia cawapres. Yang semula minimal 40 tahun. Beberapa penggugat mengajukan untuk menurunkan usia, ada yang meminta 35 tahun. Ono sing 25 tahun. Bahkan ada itu 2 mahasiswa UNS tuh mengajukan batas usia 21 tahun ini. Ini mahasiswa aku sak geleme dhewe ngomong. Mbok wis 18 tahun sisan itu. Lah tentu ada klausul lain yang mendorong usia cawapres diturunkan. Ya, yakni pengalaman di pemerintahan.
berbagai upaya itu judicial review ini ditunggu nih berbagai kalangan ini, termasuk Begawan ini, dan banyak yang melihat, terutama kelompok oposisi menengarai ada kepentingan Pak Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan. Lah ini nih, ini bolone Mas ini harusnya mikirnya ke sana ini. Jane ketoke mendukung Mas Gibran sama Pak Jokowi dengan usulan-usulan anjlomprong nih ini. Wah, ciloko ini. Lah sedangkan sebagian relawan Pak Jokowi dan relawan Gibran berharap kalau gugatan itu dikabulkan, maka potensi cawapres bisa terbuka lebar untuk Mas Gibran. Ya mestinya ke sana ini. Ini jadi kepentingan ini. Ini kalau sudah begini ini repot ini. Ini sama saja ketika mendorong-dorong Pak Jokowi untuk 3 periode. Lamun jelomrong ke cari muka dan penjilat aja ini. Nah, mereka mengabaikan PKB yang sudah duluan koalisi dengan Gerindra. Orang mikir ke sana. Mengabaikan Pak Sandiaga sampai dibela-belain pindah ke partai demi cawapres. Ini karpe relawannya nyotor mikir partai, mereka karpe dewe. Ya ndak apa-apa. Orang yang dirugikan itu. Bebas itu loh. Mengabaikan berbagai situasi politik nasional. Nah, para relawan ini melihat politik 2024 itu semulus kertas putih saja atau selancar jalan tol orang yang hambatan, mendorong Gibran jadi cawapres lalu terpilih dan dia ikut seneng, wah melu mulya gitu loh, karepe, tapi tidak etis, tidak mikir hal-hal yang menyangkut orang lain. Lah di sisi lain wacana Gibran cawapres Prabowo tidak mengganggu sama sekali PDIP. Tidak mengganggu Pak Ganjar. Mereka santai-santai aja, ngapain dipikirkan. Bahkan hubungan Pak Ganjar dengan Mas Gibran tetap baik, tetap sip. Nah, tentu ini fenomena yang mestinya bisa kita baca. Ada yang tidak diketahui oleh para relawan. Sementara ketika Pak Effendi Simbolon dan Bang Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo saja, itu menuai perdebatan. Termasuk waktu Gibran mengantar Pak Prabowo bertemu relawannya yang dukung Pak Prabowo. Pak Ganjar sama sekali tidak mau ambil pusing dengan berbagai akrobat manuver relawan bolone masa ini. Dibiarkan saja. Gibran juga menanggapi santai. Santai itu. Dorongan-dorongan itu ditanggapi santai. Nah ini beberapa relawannya. Ada yang mendukung Pak Prabowo. Tetapi sebagian besar tetap mendukung Pak Ganjar. Jangan salah. Karena Gibran sendiri mengatakan, aku ini nek gelem ngumpul ke relawanku luwe akeh. Itu Gibran yang mengatakan seperti itu. Politik itu panas, tricky, penuh ketidakpastian. Namun baik Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan Gibran menanggapi tidak dengan emosi. Seperti yang Begawan ini loh, guyang-guyu, rasa nganggo nesu ini. Ini jelas menunjukkan kualitas politik dengan kedewasaan dan kematangan mereka. Ya, mereka bertiga itu tahu kemana angin yang sedang berhembus. Beda dengan yang dijalani Pak Prabowo yang ketika beberapa kali ke Solo justru lebih banyak diberitahukan bertemu dengan relawannya Gibran. Oh, malah merugikan dibandingkan dengan kader-kader Gerindra. Oh, kader Gerindra dones Solo seperti Pak Prabowo lebih enjoy dan membanggakan perjumpaannya dengan para pendukung Mase ini. Seakan-akan kemenangan tinggal menunggu waktu saja. Yang jelas panggung Prabowo itu adalah Solo. Nah, dan upaya dirinya dianggap identik dengan Pak Jokowi, nah, yang telah menguntungkan dia. Orang jadi lupa dengan galaknya Prabowo, dengan rekam jejaknya, dengan pembelian pesawat tempur bekas, dan bahkan sampai saat ini kita tidak tahu apa yang mau dikerjakan Pak Prabowo ketika menggantikan Pak Jokowi. Termasuk pula apa prestasi-prestasi hebatnya waktu memimpin Kementerian Pertahanan. Solo memang sedang jadi pusat perhatian. Bukan hanya karena tanah kelarian dan tonggak awal perjalanan Pak Jokowi. Melainkan juga kini tumbuh seorang politisi handal yang ada di Solo. Dan Pak Prabowo tahu benar itu. Hanya dari jalur Solo dirinya bisa menggapai keberhasilan. Setelah kegagalan ikut Pilpres, ping telu 3 kali. Apakah dia bakal mengulangi kembali kegagalan? Sehingga menggenapi 4 Pilpres tanpa hasil. Ya tentu suasana batin serta gejolak jiwa dalam diri Pak Prabowo beda dengan yang dirasakan oleh Pak Anies. Apalagi Pak Ganjar.
Pak Anies masih sibuk dengan kerutan memilih pendampingnya. Sementara Pak Ganjar terus mematangkan strategi yang sudah disusunnya. Ya. Sebagai politisi yang matang, Pak Ganjar mengerti Solo faktor penting. Pak Jokowi juga bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk menambah suara pemilihnya. Tapi keterkaitan Pak Jokowi dan Pak Ganjar adalah penerus, pemegang tongkat estafet berikutnya. Dan Pak Ganjar harus membangun sejarahnya sendiri. Makanya Pak Jokowi juga membatasi untuk tidak terlalu dekat, apalagi terkesan yang jadi pengatur segala langkah maupun keputusan politik Pak Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Beliau tahu 2024 saatnya berhenti jadi presiden, mandek jadi pendito, mandito, dan kepemimpinan nasional harus berlanjut. Pak Ganjar tidak boleh berada dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Karena karakter kepemimpinan seorang pastilah berbeda, yang tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Dalam suatu kesempatan, Pak Jokowi pernah menyampaikan, Pak Ganjar memiliki kelebihan, mampu berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat dengan lebih cair, lebih egaliter, lebih setara. Pak Jokowi mengakui, meski sudah 9 tahun jadi presiden, masih terlihat kaku katanya, jika berdialog dengan masyarakat. Artinya, Presiden Jokowi sangat paham, jika saatnya berhenti, dirinya tidak boleh lagi jadi bayang-bayang presiden berikutnya. Inilah yang dilihat berbeda oleh Prabowo. Justru bagi Pak Prabowo, Pak Jokowi harus tetap jadi bayang-bayangnya. Ibarat dua orang berdiri di saat terik matahari, bayangan orang yang lebih besar harus menutupi dirinya. Sehingga dirinya terlindung dari sengatan panas matahari, dari gerah. Apakah pergantian kepemimpinan nasional yang ideal itu seperti itu? Enggak. Indonesia belum mengalami pergantian presiden dari partai politik yang sama, yang bisa jadi Pilpres 2024 mendatang itu. Saat pertama kali presiden diganti dari parpol pengusung yang sama, kita belum pernah mengalaminya. Sehingga banyak yang gagap membuat jejak sejarah baru. Kita harus percaya, Pak Jokowi rela dan Pak Ganjar siap membawa estafet kepemimpinan berikutnya. Salam dari Om Begawan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Opini politik.